Hi, welcome to ELF English Learning Fast. Hey everybody and welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, selamat datang di ELF English Learning Fast. Oke, Miss buat video ini buat teman-teman yang sudah request tentang kelanjutan tenses. Today, let's learn about past perfect tense. Past perfect tense merupakan tenses yang ketujuh. So, simak baik-baik ya. Past perfect tense biasanya digunakan untuk mengungkapkan atau menyatakan kegiatan yang sudah terjadi. Kegiatan atau pernyataannya sudah terjadi, di mana ada dua peristiwa terjadi saat itu. And then past perfect tense terbagi dua. Pertama verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Yang kedua nominal atau kalimat yang menggunakan kata benda. Contoh past perfect tense yang verbal seperti I had left before she came here. Saya sudah pergi sebelum dia tiba. Peristiwa pertama, I had left. Saya sudah pergi. Kemudian ada before untuk menyambung dua peristiwa tersebut. She came here merupakan peristiwa kedua yang digabung ke dalam sebuah kalimat I had left before she came here. Saya sudah pergi sebelum dia datang. Jadi peristiwa pertama, saya sudah pergi. Kemudian dia datang. Artinya saya sudah pergi sebelum dia datang. Past perfect tense yang nominal contohnya seperti I had been a nurse when I met him. Saya sudah menjadi perawat saat bertemu dia. Jadi ceritanya begini. Ben, Mia, dan saya adalah teman sekelas ketika SMA. Mia bercita-cita ingin menjadi dokter. Sementara saya ingin menjadi seorang perawat. Dan Ben ingin menjadi pilot. Kami bertiga bertemu beberapa bulan yang lalu. Jadi, I had been a nurse when I met him. Jadi, saya sudah menjadi perawat saat bertemu dengan Ben. Sementara Ben dan Mia masih mengikuti kelas belajar mereka. So, I had been a nurse when I met him. Saya sudah menjadi perawat saat bertemu dia. Peristiwa pertama, I had been a nurse. Nurse artinya seorang perawat. I had been a nurse. Saya sudah jadi perawat. When merupakan kata sambung untuk I met him. I had been a nurse when I met him. Saya sudah jadi perawat saat bertemu dia. Nah, apa perbedaan verbal and nominal? Verbal menggunakan verb setelah had, yaitu left, pergi. Sementara a nurse merupakan perawat. Berarti nurse bukan verb. Ketika kalimatnya tidak menggunakan verb, berarti menggunakan noun, nominal. Dan kita harus menambah been setelah had. Seperti I had been a nurse. Atau teman-teman bisa ganti kata nurse-nya dengan noun yang lain. Misalnya, I had been a doctor. I had been there. Atau I had been here. Saya sudah di sini. Saya sudah di sana. Dan past perfect tense yang verbal pasti menggunakan verb. Seperti left, artinya pergi. I had left. Saya sudah pergi. Dan left merupakan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Dalam bahasa Inggris, verbnya ada 3 bentuk. Yang pertama verb 1, verb 2, and verb 3. Penjelasan lengkapnya teman-teman bisa nonton di video ini ya untuk verbnya. And then, ayo kita lanjutkan. Pertama, past perfect tense yang verbal atau yang verb menggunakan kata kerja. Formula verbalnya seperti ini. Jika kalimatnya pernyataan berarti subject plus had plus verb 3. Jika penyangkalan maka subject plus had plus not plus verb 3. Verb 3 biasanya disebut dengan past participle. Kemudian past perfect tense yang berbentuk interrogatif atau ada kata tanyanya, maka had-nya diposisikan di awal kalimat. Kemudian baru plus subject, plus verb 3 atau past participle. Jangan lupa tanda tanyanya, atau intonasinya ditekan.
Perhatikan di sini past perfect tense menggunakan verb 3 atau past participle. Pertama-tama kita akan bahas past perfect tense yang verbal atau yang berbentuk pernyataan. Bahasa Inggrisnya affirmative. Oke, untuk subjek I, you, we, they, kemudian she, he, dan it, plus had. Di sini untuk semua subjek menggunakan had. Tidak ada perbedaan ya. Dalam past perfect tense, had digunakan untuk semua subjek. Boleh untuk subjek apa saja. Apakah subjeknya I, you, atau she. Tetap plus had, kemudian baru plus verb 3 atau past participle. Contohnya seperti I had studied. I had studied English before you came. Saya sudah belajar bahasa Inggris sebelum kamu datang. So, peristiwa pertamanya I had studied English, and then you came. I sebagai subjek, kemudian had, and then studied merupakan verb 3. English merupakan object or complement. And then before you came. Before you came merupakan peristiwa kedua. You sebagai subjek, dan came sebagai verb 2. Nah, jika teman-teman memperhatikan kalimat ini, ada dua peristiwa. Peristiwa pertama, I had studied English. And then you came. You came merupakan jenis kalimat simple past. So, jika semua kalimat ini digabung, I had studied English before you came. Saya sudah belajar bahasa Inggris sebelum kamu datang. Ini merupakan kalimat past perfect tense yang sempurna. And then, contoh lainnya misalnya menggunakan subjek the train. The train merupakan kata ganti dari it. The train had just left when I arrived at the station. The train merupakan subjek. And then had, and then just left. Left merupakan verb 3. Just di sini berfungsi untuk menyatakan baru saja terjadi atau baru saja pergi. Maksudnya, kereta apinya baru saja pergi. When I arrived at the station merupakan simple past. I sebagai subjek, arrived merupakan verb 2. And then at the station merupakan object or complement. The train had just left. When I arrived at the station. Kereta apinya baru saja pergi saat saya tiba di stasiun. So, peristiwa pertama, the train had just left. Kereta apinya baru saja pergi. And then peristiwa kedua, I arrived at the station. Saya tiba di stasiun. Di sini, went merupakan kata sambung, sama seperti before. Jadi, ketika kalimatnya dipadukan dengan sempurna. The train had just left when I arrived at the station. Kereta apinya baru saja pergi saat saya tiba di stasiun. Maka kalimat ini merupakan past perfect tense. Oke, Miss berikan contoh yang lainnya jika teman-teman masih belum bisa paham. Contohnya misalnya, when I arrived, Mom had gone to the grocery store. Ketika saya tiba, Ibu sudah pergi ke toko kelontong atau ke toko bahan-bahan sayuran dan bahan makanan. Peristiwa pertama adalah simple past. I sebagai subjek. Arrived merupakan verb 2. Kemudian peristiwa kedua, Mom merupakan subjek. Kemudian ada had. And then gone merupakan verb 3. To the grocery store merupakan object or complement. Jadi ada dua peristiwa. Teman-teman bisa memposisikan when I arrived di akhir kalimat atau di awal kalimat. Contoh pertama, misalnya simple past Miss posisikan di awal kalimat menjadi when I arrived, Mom had gone to the grocery store. Ketika saya tiba, Ibu sudah pergi ke toko kelontong. Kemudian contoh keduanya, simple past Miss posisikan di akhir kalimat menjadi Mom had gone to the grocery store when I arrived. Ibu sudah pergi ke toko kelontong ketika saya datang. Jadi teman-teman paham kan? Kalimat ini merupakan past perfect tense. Jadi kalimat simple past tidak bisa dipisah. Oke, buat teman-teman,
Miss Challenge untuk buat contoh lainnya ya. Silahkan buat kalimat lainnya dan tinggalkan di kolom komentar di bawah. And then, past perfect tense yang verbal dengan menggunakan penyangkalan atau negatif. Kalimat dengan penyangkalan. Contohnya misalnya, subject I, you, we, they, and then she, he, it, plus had, dan not, had not. Baru plus verb 3. Mudah sekali, untuk menyangkal kita tinggal tambahkan not setelah had. Subject, had not, verb 3. Oke, untuk contoh pertama I. I had not studied English before you came. I sebagai subject and then had not untuk menyangkal. Studied merupakan verb 3, sementara English merupakan object or complement. And then before you came sama seperti tadi. Before you came merupakan simple past. You sebagai subject and then came merupakan verb 2. I had not studied English before you came. Saya belum belajar bahasa Inggris sebelum kamu datang. Jadi dari tadi saya belum belajar bahasa Inggris. Contoh kalimat kedua. The train had not left when I arrived at the station. The train merupakan subject and then had not untuk menyangkal. And then left merupakan verb 3. When I arrived at the station merupakan simple past. I-nya sebagai subject. Arrived merupakan verb 2. At the station merupakan object or complement. Artinya, keretanya belum pergi saat saya tiba di stasiun. Jadi ceritanya begini, pagi ini saya pergi dengan buru-buru karena saya takut ketinggalan kereta. So, the train had not left when I arrived at the station. Jadi pernyataannya, keretanya belum pergi saat saya tiba di stasiun. Saya beruntung bukan? So, ini dia contohnya untuk past perfect tense yang negatif. Teman-teman tinggal menambahkan had not setelah subject. And then past perfect tense yang verbal dengan menggunakan pertanyaan atau interrogatif. Oke, nah untuk had diposisikan di awal kalimat ketika bertanya. Kemudian baru subject. Subjeknya I, you, we, they, she, he, it. Kemudian baru verb 3. Dan tanda tanya. Oke, had diposisikan di awal kalimat ya. Kemudian subject, baru verb 3. Misalnya, had you studied English before I came? Had you studied English before I came? Had diposisikan di awal kalimat, kemudian you sebagai subject. Studied merupakan verb 3. English, object. Before I came, ya sama, simple past. I sebagai subject, came merupakan verb 2. Artinya, sudahkah kamu belajar bahasa Inggris sebelum saya datang? Atau sebelum aku datang? Had you studied English before I came? And then, so had the train left when he arrived at the station? Sudahkah keretanya pergi saat dia tiba? Misalnya jawabannya iya. Yes, the train had just left when he arrived at the station. Had diposisikan di awal kalimat karena dalam bentuk pertanyaan. Had and then the train merupakan subject. Left merupakan verb 3. When he arrived at home merupakan bentuk dari simple past. He sebagai subject. Arrived merupakan verb 2. At the station merupakan object. So, had the train left when he arrived at the station? Sudahkah keretanya pergi saat dia tiba di stasiun? Ingat ya, had diposisikan di awal kalimat untuk bertanya. Kemudian baru subject, verb 3, dan kalimat simple past. Sekarang misalkan membahas tentang past perfect tense yang nominal yang berbentuk pernyataan atau affirmative. Untuk subject I, you, we, they, dan subject she, he, it, plus had, and then been, baru plus non-verb. Okay, subject, had been, and non-verb. Contohnya seperti,
I had been here before she moved. I had been here before she moved. I sebagai subjek and then had been here. Kenapa kita menggunakan been? Karena setelahnya kita menggunakan noun here. Here merupakan non-verb. Here merupakan kata keterangan tempat. Maksudnya di sini, di suatu tempat. Artinya, saya sudah ada di sini sebelum dia pindah. I had been here before she moved. Saya sudah di sini sebelum dia pindah. And then, they had. They had been there when the accident happened. Mereka sudah ada di sana saat kecelakaan itu terjadi. They sebagai subjek, and then had been, dan there. Kita menggunakan had been lagi, karena setelahnya kita menggunakan there, non-verb. And then, perhatikan baik-baik, she moved merupakan simple past. The accident happened merupakan simple past juga. So, jika teman-teman paham pembahasan yang pertama, past perfect tense yang menggunakan verb, sama polanya dengan past perfect tense yang nominal. Sama saja polanya, hanya saja ditambah been untuk nominal. Kenapa ditambah been? Ditambah been berarti setelah kata been itu noun, kata benda, bukan kata kerja. And then kita lanjutkan lagi, past perfect tense yang nominal dalam bentuk penyangkalan atau negatif, ada kata tidaknya. Contohnya misalnya, untuk subjek I, you, we, they, she, he, it, plus had not. And then been, had not been, baru plus non-verb. Subjek had not been, non-verb. Contohnya misalnya, I had not been here before she moved. Saya belum ke sini sebelum dia pindah. Atau teman-teman bisa mengartikan saya belum ada di sini sebelum dia pindah. I sebagai subjek, had not been merupakan penyangkalannya. Kita butuh not di sini untuk mengatakan tidak atau belum. Saya belum ada di sini. Here merupakan non-verb. Here kata keterangan tempat, tempatnya di sini. Before she moved. And then contoh lainnya misalnya I had never been here before she moved. Saya belum pernah ke sini sebelum dia pindah. Maksudnya sama, hanya saja contoh pertama menggunakan had not been. Contoh kedua, kita tidak menambah kata not, tetapi menggantinya dengan never. Sama saja, never artinya tidak pernah. Jadi bahasa Inggris itu mudah saja, jangan dianggap sulit. I had never been here before she moved. Saya belum pernah ke sini sebelum dia pindah. I sebagai subjek. And then had, dan never artinya juga penyangkalan. Had never artinya tidak atau belum pernah. And then been, here. Here merupakan non-verb. And then before she moved merupakan simple past. Tentu teman-teman sudah tahu. She sebagai subjek dan move-nya merupakan verb to. Kemudian untuk nominal dalam bentuk pertanyaan atau interrogative. Maka had diposisikan di awal kalimat. Had plus I, you, we, they, she, he, it. Plus been plus non-verb dan tanda tanya. Contohnya misalnya, had you been there before they moved? Apa kamu sudah ada di sana sebelum mereka pindah? Had diposisikan di awal kalimat untuk menyatakan apa. Atau teman-teman tidak perlu mengatakan apa, langsung saja seperti ini. Kamu sudah di sana sebelum mereka pindah? So, nada seperti itu juga diindikasikan sebagai pertanyaan. Apa kamu sudah di sana sebelum dia pindah? You sebagai subjek and then been there. Had you been there? Had you been here? There merupakan non-verb. And before she moved merupakan simple past. And then contoh lainnya misalnya, had he ever been here before?
Apa dia sudah pernah ke sini sebelumnya? Atau apakah dia ada di sini sebelumnya? Had diposisikan di awal kalimat karena dalam bentuk pertanyaan. Kemudian he sebagai subjek. Dan kita menambah kata ever yang berarti pernah. And then been, here before. Here merupakan non-verb. Had he ever been here before? Apa dia sudah pernah ke sini sebelumnya? Dia sudah pernah ke sini sebelumnya? So, kita juga bisa menambah kata ever. Okay, that's it all about past perfect tense. Thanks for watching. See ya!